Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma Octaviansyah dari kelompok 3 Biologi kelas 11 IPA 2. Perkenalkan, nama saya Sultan Zahran dari kelompok Biologi 3 kelas 11 IPA 2. Saya Raka Hardian Arya Saputra dari kelas 11 IPA 2. Halo, perkenalkan nama saya Liliana Cahyati dari kelompok 3 Biologi kelas 11 IPA 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan biologi tentang difusi dan osmosis. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara melakukan kerja difusi osmosis. Yang kedua, butuh waktu berapa hari untuk membuat tahapan-tahapannya. Yang ketiga, apa saja faktor yang memengaruhinya. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan difusi dan osmosis. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja yang dimaksud dengan osmosis. Yang kedua, untuk mengetahui proses terjadinya osmosis pada telur. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh tekanan osmosis pada telur. Yang keempat, mendeskripsikan peristiwa osmosis pada telur. Yang kelima, membuktikan peristiwa osmosis. Dan yang terakhir, mempelajari osmosis yang terjadi melalui selaput membran semipermeabel alami. Manfaatnya yang pertama, memahami peristiwa terjadinya osmosis pada telur. Yang kedua, dapat mengetahui apa itu osmosis. Dan yang terakhir, dapat membuktikan peristiwa osmosis. Hipotensi nol. Proses osmosis pada telur tidak menyebabkan perubahan fisik dan penampakan telur. Penyebab terjadinya osmosis dan difusi sama-sama karena adanya perbedaan konsentrasi. Apa tujuan difusi dan osmosis? Proses difusi ini bertujuan untuk menyamakan konsentrasi media atau benda yang dicampurkan secara keseluruhan. Sementara itu, osmosis merupakan pergerakan partikel pelarut melintasi membran semipermeabel dari larutan encer menjadi larutan pekat. Osmosis adalah perpindahan air melalui membran permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Membran semipermeabel harus dapat ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmosis merupakan suatu fenomena alami, tapi dapat dihambat secara buatan dalam air yang jernih, dibandingkan semuanya yang sangat pekat. Dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih encer. Gaya per unit yang luas untuk mencegah mengalirnya pelarut melalui membran permeabel selektif dan masuk ke larutannya dengan konsentrasi yang lebih pekat, sebanding dengan tekanan turgor. Tekanan osmosis merupakan sifat koligatif, yang berarti bahwa sifat ini bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Osmosis merupakan suatu topik yang penting dalam biologi karena fenomena ini dapat menjelaskan mengapa air dapat ditransportasikan ke dalam dan keluar sel. Osmosis adalah proses fenomena alami dalam sel hidup di mana molekul soft, biasanya air, akan mengalir dari daerah solid, daerah rendah ke daerah solid tinggi melalui sebuah membran semipermeabel. Membran semipermeabel ini menunjukkan ke membran sel atau membran apapun yang memiliki struktur yang mirip atau bagian dari membran sel. Gerakan dari solvent berlanjut sampai sebuah konsentrasi yang seimbang tercapai di kedua sisi membran. Difusi dan osmosis adalah proses transfer pasif. Artinya, keduanya tidak menggunakan masukan energi untuk memindahkan zat. Baik dalam difusi maupun osmosis, partikel berpindah dari area dengan konsentrasi lebih tinggi ke area dengan konsentrasi yang lebih rendah. Perbedaan utama antara keduanya adalah bahwa difusi dapat terjadi pada campuran apapun, bahkan ketika dua larutan tidak dipisahkan oleh membran semipermeabel. Sedangkan osmosis secara eksklusif melintasi membran semipermeabel. Bahan-bahan yang pertama adalah 200 gram gula, 2 sendok perasan jeruk lemon, 100 ml air. Kemudian ada panci dan ada botol wadah. Langkah yang pertama, campurkan semua bahan ke dalam panci. Setelahnya rebus dengan api sedang. Kemudian matikan kompor. Diamkan selama beberapa saat. Jika sudah selesai, teksturnya akan mengental. Selanjutnya, siapkan gelas kaca, tuang ke dalam gelas kaca. Didinginkan selama 5 jam di dalam kulkas. Hipotesis tahap 1. Telur akan mengapung ketika direndam air cuka karena cuka membuat telur menjadi ringan. Warna telur akan lebih pekat jika ditambahkan cuka karena cuka mengikat warna dan membuat telur menyerap warna dengan baik. Perubahan pada fisik, penampakan telur, dan tekstur. Tahap 1. Bahan-bahan yang digunakan untuk percobaan ini adalah telur, cuka. Langkah yang pertama,
Masukkan telur ke dalam gelas. Kemudian tuangkan cuka hingga telur berendam di dalam air cuka. Kemudian tunggu 2 hari. Cuka akan menghapuskan kulit telur dan mengekspos membran telur. Cangkang telur perlahan akan larut dan mengeluarkan gelembung yang menempel pada telur, yang akan menyebabkan telur mengapung terbalik setelah nanti 2 hari didiamkan. Nah, tiap hari akan diganti dengan air cuka baru untuk melanjutkan proses melarutkan kulit telur. Setelah didiamkan selama 2 hari, setelah itu akan larut sepenuhnya dan membran akan terbuka sepenuhnya. Kemudian buang air cuka dan bilas telur dengan air biasa. Telur setelah direndam air cuka, hasil telurnya menjadi lembek dan juga bentuknya agak pecah. Warnanya pun berbeda. Yang semula coklat di sini menjadi putih seperti telur ayam kampung. Tahap 1. Larutan cuka terbuat dari asam asetat dan air. Jadi pada hari pertama muncul gelembung-gelembung coklat. Warna coklat muncul dari warna kulit telur. Kulit telur mulai memudar. Hari kedua, kulit telur sudah tak terlihat lagi. Lalu telurnya menjadi seperti telur yang sudah direbus. Kulit telur mengandung kalsium karbonat. Saat cangkang telur direndam dalam air cuka, kalsium karbonat bereaksi dengan air cuka membentuk garam kalsium karbonat larut sehingga yang tersisa adalah protein pengikat yang elastis. Karena kulit telur rentan terhadap asam cuka, makanya telur kehilangan kulitnya dan berubah menjadi seperti telur yang direbus. Kenapa ada gelembung? Gelembung yang muncul di kulit telur saat masuk ke dalam larutan cuka adalah karbon dioksida. Cuka yang biasa dijual di pasaran biasanya campuran dari 4% asam asetat dan 96% air. Sedangkan kulit telur mengandung kalsium karbonat yang bereaksi dengan asam membentuk kalsium asetat dan gas karbon dioksida. Gas ini akan keluar dari larutan dalam bentuk gelembung. Karbon dioksidanya berbentuk gelembung di sekitar kulit telur tersebut. Kenapa telur menjadi membesar? Saat kulit telurnya mulai terkikis, maka cuka masak yang 96% adalah air tadi akan masuk melalui membran telur dengan tujuan untuk menyamakan konsentrasi air di kedua sisi membran. Di luar membran konsentrasinya lebih encer dan di dalam membran lebih pekat. Proses mengalirnya air melalui membran semi-permeabel disebut osmosis. Jika telur dari kupas, telurnya akan setengah matang. Kenapa telurnya jadi setengah matang? Ternyata cuka membantu mengentalkan protein di dalam putih telur. Alasan mengapa larutan cuka dapat melarutkan kalsium adalah karena sifat larutan cuka yang asam. Seperti yang kita ketahui bahwa zat asam dapat merusak kalsium yang merupakan komponen utama pada cangkang telur. Apabila cangkang telur direndam pada larutan cuka, maka lama-kelamaan cangkang telur akan melembek. Hal ini terjadi akibat cangkang kehilangan kalsium karena reaksi zat asam terhadap kalsium. Larutan cuka memiliki konsentrasi yang lebih tinggi dan bersifat hipertonik atau kental, sedangkan isi telur memiliki konsentrasi lebih rendah dan bersifat hipotonik atau encer. Larutan cuka yang memiliki konsentrasi lebih tinggi itu akan berindah ke dalam telur yang memiliki konsentrasi yang lebih rendah melalui membran telur yang bersifat semi-permeabel, sehingga larutan cuka dapat meresap masuk ke dalam telur. Hasil setelah telur direndam dengan air cuka, cangkangan telur mengelupas dan cangkang telur yang keras larut dalam cuka hingga akhirnya telur dibungkus oleh kulit airnya saja. Kemudian warna telurnya pun berubah menjadi berwarna putih transparan dan teksturnya lembek di saat telurnya direndam. Terdapat gelembung-gelembung kecil CO2 hasil asam basa pada permukaan telur. Hipotesis tahap 2, perubahan fisik, bentuk, warna, telur akan menyusut, warna telur akan berubah dikarenakan direndam dengan sirup jagung. Kedua ini ada dua bahan. Bahan pertama ialah sirup jagung dan bahan kedua ialah telur yang sudah direndam di air cuka selama 2 hari. Oke, langkah pertama di tahap kedua ini adalah masukkan telur ke dalam gelas. Lalu langkah kedua adalah tuangkan sirup jagung ini ke dalam gelas.
Dan jangan lupa kita masukkan sendok ke dalam gelas ini agar telur tidak mengapung dan tertekan di bawah sirup jagung ini. Sendok digunakan untuk menenggelamkan telur secara paksa di bawah permukaan sirup karena telur akan secara alami mengapung. Telur yang mengapung di permukaan akan menyebabkan membran yang terbuka dapat mengeras. Ini adalah telur yang sudah direndam dengan sirup jagung selama 2 hari, dan langkah selanjutnya adalah kita akan membilas telur ini. Oke, jika dilihat telur warnanya jadi lebih coklat dibandingkan sebelumnya karena sudah direndam dengan sirup jagung selama 2 hari, dan juga telur lebih kecil atau mengkerut dari sebelumnya. Putih telur mengandung 90% air, sedangkan sirup mengandung air dalam kadar yang jauh lebih rendah. Molekul-molekul air dari putih telur akan bermigrasi melalui membran semi-permeabel ke arah larutan yang lebih pekat, sehingga telur akan menjadi kisut atau mengerut. Peristiwa osmosis adalah perpindahan air melalui membran permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Membran semi-permeabel harus dapat ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmosis merupakan suatu fenomena alami, tapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi melebihi bagian dengan konsentrasi yang lebih encer. Gaya per unit luas yang dibutuhkan untuk mencegah mengalirnya pelarut melalui membran permeabel selektif dan masuk ke larutan dengan konsentrasi yang lebih pekat sebanding dengan tekanan turbor. Tekanan osmotik merupakan sifat koligatif, yang berarti bahwa sifat ini bergantung pada konsentrasi zat terlarut dan bukan pada sifat zat terlarut itu sendiri. Osmosis bagus untuk dipelajari karena fenomena ini dapat menjelaskan mengapa air dapat ditransportasikan ke dalam dan keluar sel. Pada sirup jagung, telur mengalami perubahan ada warna, bentuk, dan penampakan. Tekstur telur menjadi seperti plastik dan ada bagian yang kempis karena banyak ditekan oleh sendok. Kenapa telur bisa menyusut? Selain karena sirup jagung yang memiliki bahan kimia, telur juga bisa menyusut atau mengecil dikarenakan tertekan oleh sendok. Jadi telurnya mengecil. Kenapa telurnya tidak bisa menyusut sekali? Itu dikarenakan kita membuat sirup jagung dengan bahan seadanya. Jika membeli sirup jagung yang instan, pasti ada kandungan kimia yang menyebabkan telur bisa menyusut sekali. Jadi praktikum dengan menggunakan sirup jagung biasa, hasil telurnya tidak terlalu menyusut. Apa yang terjadi pada tahap 2? Sebenarnya akan terjadi reaksi antara cangkang telur yang merupakan kalsium karbonat. Oleh karena itulah, cangkang telur akan habis dan yang tersisa hanyalah membran telur. Hipotesis tahap ketiga. 1. Telur lebih besar dari tahap sebelumnya. 2. Warna telur akan lebih pekat. Ketiga, warna telur menjadi sesuai dengan pewarna makanan. Alasan mengapa ada warna telur yang lebih pekat. Isi gelas dengan air biasa dan tambahkan tetesan pewarna makanan dalam gelas. Kemudian aduk dan masukkan telur yang sudah mengerut ke dalam gelas yang berisi pewarna makanan. Telur yang telah mengerut perlu direndam ke dalam air pewarna selama 1 hari, dan telur akan mulai tumbuh dan mengembang saat air melewati membran. Hasilnya seperti ini, telurnya menjadi lembek, warna pun berubah sesuai kita menggunakan pewarna makanannya. Karena di sini menggunakan warna biru tua, jadi warna telurnya menjadi biru tua hitam-hitaman. Hipotesis tahap ketiga. 1. Telur lebih besar dari tahap sebelumnya. 2. Warna telur akan lebih pekat. Ketiga, warna telur menjadi sesuai dengan pewarna makanan. Alasan mengapa ada warna telur yang lebih pekat. Dalam percobaan ini, pewarna tertarik pada kulit telur karena ada perbedaan muatan listrik antara molekul pewarna dan muatan listrik molekul di luar kulit telur. Cuka, asam asetat, dan air bereaksi dengan lapisan molekul protein yang menutupi permukaan kulit telur sehingga menjadi permukaan positif dan menarik molekul-molekul pewarna yang bermuatan negatif. Beberapa molekul masuk dalam sela-sela kulit. Jadi, telur dalam larutan dengan cuka memiliki warna yang lebih pekat. Audio Jungle.
Sel merupakan unit terkecil makhluk hidup, berarti di dalam sel terdapat bagian-bagian yang berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel. Unit berarti bagian terkecil dari sesuatu yang dapat berdiri sendiri. Membran sel merupakan permukaan luar setiap sel yang dibatasi oleh selaput halus dan elastis. Membran sel biasanya didefinisikan sebagai fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel, berupa lapisan antarmuka yang disebut membran plasma, yang memisahkan sel dengan lingkungan luar sel. Fungsi membran sel untuk mencegah masuknya zat-zat yang dapat merugikan sel serta memudahkan masuknya zat-zat yang berguna bagi sel, serta untuk menjaga media komunikasi antara lingkungan dalam sel dan luar sel. Membran sel bersifat selektif permeabel atau semi-permeabel karena hanya dapat dilewati oleh ion, molekul, dan senyawa-senyawa tertentu. Pada sel hewan dan manusia, membran sel terletak di bagian luar, sedangkan pada tumbuhan, membran sel dikelilingi dinding sel. Kesimpulan. Yang pertama, proses naiknya cairan yang terdapat dalam telur dapat diartikan sebagai proses osmosis karena dilihat dari pengertiannya osmosis merupakan proses perpindahan molekul air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang kedua, cairan yang terdapat dalam telur dapat naik ke atas karena air yang merupakan pelarut yang memiliki konsentrasi rendah hipotonik akan berpindah ke cairan telur yang memiliki konsentrasi tinggi atau hipertonik melewati selaput membran telur yang selektif permeabel dengan melawan gradien konsentrasi melalui proses osmoregulasi. Maka air tersebut yang mengakibatkan tekanan pada cairan telur tersebut naik dari konsentrasi rendah sampai ke konsentrasi tinggi. Yang ketiga, terjadinya perbedaan kekentalan viskositas antara cairan telur dan air sebagai pelarut sehingga memacu perpindahan larutan yang dibatasi oleh membran dari larutan hipotonik ke larutan hipertonik. Yang keempat, terjadinya transfer pasif dalam membran yang terjadi tanpa energi aktivitas dan juga perbedaan potensi osmosis air yang lebih besar dibandingkan dengan potensi osmosis cairan telur. Yang kelima, setiap tahap telur akan berubah sesuai dengan bahan yang dibutuhkan.